Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk ibu-ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga ibu-ibu selalu sehat ya. Amin. Baik ibu-ibu, di pertemuan bulan sebelumnya kita sudah membahas mengenai modul 5, yaitu pencegahan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke modul 6 sebagai lanjutan dari modul 5 di bulan yang lalu. Modul 6 membahas mengenai pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, ya. Terus saya masuk ke poin pertama dulu mengenai pemanfaatan bantuan sosial. Nah, sebelum saya menjelaskan, ibu-ibu kan penerima bantuan sosial. Ya. Kira-kira yang ibu pahami mengenai bantuan sosial itu apa pengertiannya? Sepemahaman ibu-ibu aja, bahasanya bebas. Seperti bantuan sosial, saya terima ini gitu. Apa bantuan sosial? Ya, bantuan sosial pemerintah yang kita terima setiap bulannya, yaitu beras, telur, Ya, kacang-kacangan, ya, seperti kacang hijau dan buah. ya. Terus mengenai pemanfaatan bantuan sosial dari pemerintah, ibu-ibu kan menerima dari seperti BPNT, bantuan pangan non tunai, ibu menerima dari e-warung ya. Ya. E-warung seperti ibu-ibu menerima karbohidrat, ada protein, terus ada vitamin dan mineral di situ. Terus selanjutnya saya akan membagi 3 kelompok ya, ibu-ibu. Saya akan bagi 3 kelompok. Di sini kelompok yang pertama saya berikan nama kelompok makanan pokok. Ya, Bu Endang kelompok makanan pokok. Terus Ibu Fatma dan Ibu Maimunah kelompok lauk pauk. Ibu Haryani dan Ibu Neneng kelompok sayur dan buah-buahan ya. Nah, saya berikan waktu 5 menit untuk mengidentifikasi mengenai bahan pangan yang ada di sekitar kita sesuai dengan nama kelompok ibu-ibu. Ya, saya udah bagikan kertas kosong. Ibu Endang tadi kelompok makanan pokok. Ibu Fatma dan Ibu Maimunah kelompok lauk pauk. Ibu Neneng dan Ibu Haryani kelompok sayur dan buah-buahan. Yang ibu bisa identifikasi atau yang bisa ibu kenali di sekitar lingkungan ibu sesuai dengan nama kelompok. Jadi seperti kelompok Ibu Neneng tuh sayuran. Ya. Nah, itu kan beragam tuh yang ada di sekitar ibu. Ya. Atau yang ibu tanam sendiri bisa. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai jawaban yang ada di kelompok ibu masing-masing ya. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana sebenarnya pemanfaatan bahan pangan maupun yang ada di bantuan sosial ataupun yang ada di sekitar kita yang akan dijadikan konsumsi ibu hamil ataupun anak atau balita gitu. Jadi sebelum kita membahas mengenai bahan pangan itu, kita harus bisa mengidentifikasi dulu seperti jenis-jenisnya dan fungsinya. Karena karbohidrat pasti beda fungsinya dengan protein, protein pun pasti beda fungsinya dengan sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin atau mineral tersebut. Jadi saya mulai dari kelompok makanan pokok atau karbohidrat. Ibu Endang, apa saja yang bisa ibu kenali atau bisa ibu identifikasi di sekitar? Iya, yang saya bisa identifikasi untuk yang pertama itu beras atau nasi ya, yang berubah menjadi nasi. Yang kedua itu umbi-umbian, bisa dari ketela pohon, bisa dari ubi, dan sejenisnya. Juga bisa jadi tepung terigu yang bisa diolah menjadi roti ataupun makanan sejenisnya. Ya, jadi sudah
cukup baik ya jawaban dari Bu Endang. Ya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Nah, karbohidrat yang Ibu berikan pada jawaban kelompok Ibu tadi itu manfaatnya yang paling utama adalah sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Iya. Baik itu bagi tubuh ibu yang sedang hamil. Terus selanjutnya ke kelompok Ibu Fatma dan Ibu Maimunah. Kelompok lauk pauk ya Bu. Iya. Nah, kira-kira apa bahan pangan yang bisa Ibu kenali di sekitar lauk pauk ini? Itu bisa protein jenis hewani ataupun nabati. Di sekitar Ibu kayak protein nabati itu kan apa saja? Hewani Ya seperti ikan ya. ya, ayam. Jadi kelompok lauk pauk juga sudah sangat bagus dan sangat baik jawabannya Bu ya. Jadi saya kira ibu-ibu semua sudah sangat memahami mengenai jenis bahan pangan, baik itu fungsi dan manfaatnya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok lauk pauk. Dan untuk kelompok lauk pauk ini itu kan mengandung protein. Ya, protein. Kalau lauk pauk itu pasti mengandung protein. Itu berfungsi atau bermanfaat sebagai zat pembangun sel. Berarti ketika itu menjadi sumber makanan untuk si anak itu kan masih dalam masa pertumbuhan. Jadi sel-selnya itu masih banyak yang membutuhkan protein gitu. Nah, yang terakhir kelompok sayur dan buah-buahan atau yang mengandung vitamin dan mineral. Untuk Ibu Neneng dan Ibu Haryani, apa yang bisa Ibu kenali di sekitar kita? Untuk jenis sayuran itu kangkung, bayam, daun singkong, kacang panjang, pokcai. Itu memang di sini juga saya suka lihat di sekitaran sini, petani-petani di lingkungan sini ada sejenis sayuran itu. Jadi terima kasih juga untuk kelompok sayur dan buah-buahan ya Bu. Iya. Jawabannya juga sudah sangat baik. Nah, untuk kelompok sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral berfungsi atau bermanfaat membantu proses kerja tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Jadi vitamin itu untuk mencegah atau menambah daya tahan tubuh. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika bantuan sosial yang Ibu terima dari pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar ataupun pemenuhan makanan bergizi di keluarga itu tidak mencukupi, dari bahan pangan yang ada di sekitar kita tadi kita bisa manfaatkan. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Jadi artinya kita jangan hanya makan nasi dengan ikan, kan ada keanekaragaman. Jadi dia harus ada karbohidrat, terus lauk pauk, protein hewani nabati, terus sayur dan buah-buahan. Jadi itu terkumpul dalam satu piring. Jadi isi piringku sekali makan. Nah, nanti itulah yang disebut dengan kebutuhan atau gizi seimbang tadi, kira-kira gitu. Nah, pesan terakhir mengenai gizi seimbang, yang pertama itu mari kita syukuri dan nikmati aneka ragam makanan, ya Bu. 2, banyak makan buah dan sayur. Terus yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Jadi protein tinggi itu ya Ibu sudah paham lah tadi, mau dia hewani atau nabati gitu. Ya kalau tempe aja itu udah termasuk protein nabati ya, tempe tahu. Terus yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang diartikan dengan mengkonsumsi aneka ragam ini, Ibu jangan monoton nasi ikan, nasi telur gitu. Jadi Ibu usahakan beraneka ragam. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis. Artinya ini mengandung gula berlebihan. Terus yang keenam, biasakan sarapan pagi. Terus yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Cukup dan aman artinya adalah dalam satu hari tubuh manusia itu memerlukan 2 liter air
Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup. Jadi aktivitas fisik yang cukup ini ibu nggak harus jogging. Ibu bisa lakukan dengan mengepel, menyapu, atau membersihkan pekarangan gitu. Yang terakhir, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Sebisa mungkin ibu mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir.